Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eksepsi, selamat datang di Eksepsi Talk, podcast bagi demokrasi untuk keadilan. Jadi untuk podcast kali ini telah hadir membersamai kita dua narasumber yang kece badai dan akan menjawab pertanyaan dari topik podcast kita kali ini, yang dimana topiknya membahas terkait kenapa harus Persma. Jadi membersamai kita pada sore hari ini, yang pertama ada Kakak Sulaiman yang merupakan sekretaris dari Catatan Kaki, di mana Catatan Kaki merupakan unit kegiatan mahasiswa pers di tingkat Universitas Hasanuddin. Lantas narasumber kedua kita ada Kakak Kalam Anata Mahardika selaku pemimpin umum dari LPMH-UH yang merupakan lembaga mahasiswa pers hukum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Jadi bagaimana Kak kabarnya? Mungkin dari Kak Sulaiman, bagaimana kabarnya? Bagaimana tadi Kak jalan ke sini? Hujan ada jadi. Iya, tunggu selesai hujan toh. Oke, dan kita ada narasumber kedua yakni dari Kak Kalam Anata Mahardika selaku pemimpin umum dari LPMH-UH. Gimana Kak, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, sepertinya kedua narasumber kita sudah tidak sabar sekali untuk memulai sesi diskusi. Baiklah, kita beralih ke pertanyaan pertama, di mana pertanyaan pertama ini akan menjadi ujung tombak dari topik diskusi kita pada sore hari ini. Kira-kira Kak, apa sebenarnya urgensi hadirnya pers mahasiswa di kampus? Kenapa kampus memerlukan pers mahasiswa? Apalagi kita melihat sekarang kondisi Indonesia, di mana masih ada beberapa perguruan tinggi yang belum memiliki pers mahasiswa. Bagaimana tanggapan Kakak terhadap hal tersebut? Oke, jadi sih adanya persma di kampus. Kalau saya sendiri menurutku yang pertama itu bisa dilihat dari posisi persma mahasiswa. Toh kita yang paling dekat dengan kejadian-kejadian yang ada di kampus dan beban moral yang dipegang oleh mahasiswa yang harus kritis lah. Ini toh. Aku pikir itu salah satu poin kenapa Persma harus hadir di kampus. Selain itu, dilihat dari sejarahnya, kayaknya di Orde Baru, Persma itu hadir sebagai media alternatif saat media-media mainstream mulai dikekang gitu, dibungkam sama pemerintah, sama oligarki. Persma ini hadir sebagai media alternatif untuk menyampaikan kebenaran yang kayak gitulah. Selain itu juga Persma selalu menawarkan perspektif lain, karena seringkali Persma tidak mengikut dengan isu-isu yang lagi viral kayak media arus utama, selalu menyampaikan perspektif lain, punya cara pandangnya sendiri. Saya menurutnya begitu sih. Oke Kak. Kalau dari Kak Kalam gimana nih kira-kira? Saya sepakat kayak pendapat tadi dari Kak Sulaiman, tapi saya lebih ke ini, kan universitas ini kayak kurang lebih miniatur negara bisa dibilang. Nah, kalau misalnya di negara Indonesia kan ada pers Indonesia, pers mainstream, tapi untuk di universitas lebih ke pers mahasiswa yang bisa lebih dekat, yang informasinya atau soal isunya lebih dekat dengan mahasiswa daripada masyarakat. Nah, kemudian mahasiswa lah yang mengkritik, mencari hal-hal yang lain lah dari balutan yang bagus-bagus lah ini universitas. Kan semua ada plus minusnya, dan tidak mungkin apalagi universitas memunculkan hal-hal yang negatifnya. Nah, ini di sini lebih ke mencari lah, lebih ke bahan evaluasi dari birokrat, bahwa kami ini mencari isu untuk mengevaluasi dari universitas. Pihak kontrol demokrasi. Ya sih. Jadi wujud demokrasi sendiri, apalagi dalam lingkup mahasiswa. Mungkin kalau negara ada memang pers juga, sedangkan di universitas ada mahasiswa yang sebisa mungkin mereka yang lebih tahu isunya di dalam kampus itu gimana, internal kampus itu gimana. Oke, kita beralih ke pertanyaan kedua nih Kak. Karena kakak berdua ini sudah terjun di dunia pers selama beberapa lama. Oleh itu pertanyaan selanjutnya adalah terkait bagaimana pengalaman kedua narasumber kita ini selama terjun di dunia pers. Apa saja pengalaman-pengalaman menarik yang mungkin dapat dijelaskan dan mungkin dapat memantik harapan dan rasa keingintahuan dari mahasiswa lain sehingga mungkin dapat bergabung di pers mahasiswa. Mungkin kakak bisa jelaskan pengalaman-pengalamannya apa saja? Saya kurang lebih 2 tahun lah sudah menjadi pers mahasiswa.
dari yang saya bisa banggakan itu relasi. Relasi kenapa hal yang bisa saya dapat dari berbicara kepada pejabat-pejabat yang tinggi lah, seperti rektor, dekan, dan tidak semua sebagai mahasiswa bisa bicara empat mata, apalagi bicara membawa jabatannya. Kurang lebih itu saya hal yang bisa menarik lah bagi saya selama berprofesi. Jadi itu salah satu privilege ya Kak, kalau kita jadi anggota dari Pers Mahasiswa, jadi kita bisa memiliki ruang untuk dapat berdialog di luar kelas atau bahkan orang-orang penting yang mungkin tidak bisa kita temui di kelas, tapi karena ada beberapa isu yang mungkin membutuhkan dialog dengan beberapa petinggi kampus, jadi kita melakukan dialog. Oh ya, ada tambahan mungkin sebagai mahasiswa ya, sesama mahasiswa, saya lebih banyak orang mencari saya, bukan mencari saya saja, mencari pers lah. Apa isu-isu yang diangkat di universitas, lebih banyak orang mencari ke persmanya. Bicara soal relasi, saya lumayan rasakan karena baru-baru ini sempat mengikuti kegiatan pelatihan jurnalistik berlanjut di Medan. Keren Kak. Nah, di sana ada beberapa LPM yang ikut dan ya lumayan menambah relasi. Lihat juga bagaimana misal corak dari tiap-tiap LPM. Di sana saya juga rasa makin ngerti bagaimana corak dari masing-masing LPM karena ada referensi pembanding. Ini LPM dari Sumatera misal kayak bagaimana, kayak gitu sih. Dan itu tadi sebagai kita kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri di teman-teman selalu ditunggu pendapatnya dalam satu hal. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Iya. Karena kok kan ini basic jurnalis tuh. Iya, betul, kayak begitulah. Soalnya kita punya kita tuh dilihatnya selalu punya kemampuan untuk memberikan perspektif yang lain dari mereka. Oh iya, sudut pandang lainnya Kak. Betul. Jadi kayaknya ini banyak nih kontak orang-orang penting semua itu di WA kayaknya ini. Kayaknya dari dekan, rektor ini kemarin ada juga semua. Sempat ini masih awal-awal masuk di catatan kaki, sempat terlibat dalam liputan kekerasan seksual yang di anak yang ada di Lutim itu oleh orang tuanya. Itu kan kami sempat juga kontak-kontakan dengan Change.org. Itu sih dengan LBH. Sip, kemarin. Gila. Oke, jadi mungkin dari teman-teman yang lain sudah mendengar bagaimana sebenarnya menariknya Pers Mahasiswa. Jadi ayo gabung di Pers. Promosikan sekalian. Next mungkin seperti yang Kakak bilang tadi di awal, khususnya Kak Sulaiman, bagaimana sebenarnya Pers Mahasiswa ini hadir untuk tidak sama dengan pers mainstream di luar sana, di mana kita punya ideologi sendiri yakni jurnalisme kerakyatan. Bagaimana Kakak melihat Pers Mahasiswa masa kini? Apakah benar Persma telah benar-benar meraih tujuannya untuk meraih kebenaran dan apalah yang tadi Kakak sebutkan? Apakah benar-benar Pers Mahasiswa telah mencapai tujuannya tersebut? Itu sendiri mungkin kita bisa bahas dulu mengenai bagaimana bisa keberpihakan dari Persma itu sendiri. Saya pikir banyak Persma yang dalam peliputannya tidak secara keberpihakan dia tidak ada di garis-garis perjuangan rakyat yang terkenalkan, misal premi-premi yang diambil tidak hadir di situ. Misal contoh aksi oleh buruh, demo buruh. Biasa yang diliput itu bagaimana aksinya berlanjut dengan ricuh, bukan apa yang buruh ini mau sampaikan, apa tuntutannya, kenapa mereka turun ke jalan. Itu kurasa penting untuk kawan-kawan Persma ketahui bagaimana keberpihakan Persma seharusnya satu. Dan kalau saya sendiri lihatnya lumayan banyak Persma yang tetap hadir di dalam masyarakat, contohnya dalam advokasi di Barabaraya misal. Terakhir kemarin kita sempat hadir di meliput
aksi kenaikan BBM yang ada di Pulau Bala Lompok. Nah, kan kenapa bisa harus biar Lompok? Kita sebenarnya mau sampaikan bahwa orang pulau mesti sana kan listriknya sangat susah kan. Dia harus pakai genset itu dari sini. Dia mau sampaikan kalau orang-orang di pulau itu sangat terdampak terhadap kenaikan BBM ini. Oke, jadi yang bisa aku tangkap, Persma itu jangan cuma mengabarkan kegiatannya secara umum, gimana kejadiannya, apa yang terjadi, tapi lebih ke mengulik lebih dalam lagi. Seperti itu. Oke, kita lanjut nih ke Kak Kalam gimana? Sama kayak tadi, masih bisa dilihat LPM ya di luar. Kurang lebih pemberitaannya kayak masih kurang lah yang mendalam, apalagi isu-isu yang berat masih kurang. Mereka lebih memilih ya berita-berita suatu kegiatan, seremoni, bisa lebih ke situ lah arah-arahnya sekarang. Kalau lewat penulisan lebih gampang ya menulis begitu seremoni daripada ini yang dalam. Kemudian kan beda semua ini, beda setiap LPM, beda. Iya, Pak. Mungkin yang bisa disamaratakan sama LPM itu mereka non-komersil. Atau apa bahasanya itu? Ya, independen. Ya, Pak, independen, tidak mengejar keuntungan. Baru bisa juga membedakan sama pers lain atau bisa disebut pers mainstream. Kan mainstream lebih mengarah ke cuan, profit. Ya dari LPM ya seharusnya tidak mengharapkan begitu. Kita LPM di sini sebagai mahasiswa ya seharusnya lebih banyak lah belajar dulu. Dan kalau memang mau cari profit ya habis lulus lagi ada jenjangnya. Oke. Ya lebih kita di sini ya lebih belajar bagaimana kita tadi masyarakat, itu kan masih kurang lah.